Nico Jenkins. Oke bre, jadi cerita yang satu ini tuh bakal bikin lu mikir, gila banget nih orang. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin tentang Nico Jenkins yang nge-game overin 4 orang di Omaha, Nebraska pada tahun 2013. Dan ya ini tuh gak cuman soal nge-game overin biasa ya. Nico ngakunya kalau dia tuh ngelakuin semua itu karena dapat perintah dari dewa ular kuno Mesir, yaitu Apopis. Yap, lu gak salah denger bre, ini bukan film-film mitologi, dia beneran percaya sama begituan. Jadi gini, Nico Jenkins ini lahir di Omaha, Nebraska, dari orang tua bernama David dan Laurie, yang dari awal udah dikenal sebagai troublemaker sejati. Suka buat onar lah nih keluarga. Ngeliat riwayat keluarga mereka tuh kayak nonton episode reality show paling kacau yang pernah lu tonton. Keluarga ini beneran udah expert buat bikin masalah. Dari kekerasan, narkoba, alkohol, sampai anak-anak yang ditelantarin. Bayangin aja, pihak berwenang tuh sempat ngangkut 20 anak dari rumah-rumah yang ada hubungannya sama keluarga ini. Mungkin bisa masuk rekor penelantaran anak ya kalau ada ya. Dan gak cuman itu, beberapa anggota keluarga ini udah kena 150 kasus kriminal totalnya. Lu kira udah habis? Lu kira segitu doang kekacauan keluarga ini? Tidak bro, mereka udah bikin 633 kejahatan dari tahun 1979. Bener-bener keluarga yang sangat berbakat gitu ya dalam hal-hal kriminal nih, si keluarga Jenkins ini. Nah, si Nico Jenkins ini tuh bener-bener baru nge-start karir kriminalnya istilahnya tuh ya. Dari kecil dia udah mulai. Dia masuk ke radar polisi pas umurnya tuh baru 7 tahun. Kenapa? Karena dia waktu itu bawa pistol ke sekolah. Untungnya gak ada yang kena tembak. Tapi kalau lu kira itu udah parah, tunggu bentar. Di umur 11 tahun, dia dikeluarin dari rumah singgah gara-gara hobi barunya, yaitu mukulin orang sampai babak belur. Kayaknya dia tuh udah belajar gitu dari kecil kalau kekerasan itu ya kayak makanan sehari-hari aja buat dia. Lanjut ke umur 13 tahun, dia makin brutal. Tapi kali ini dia mainnya udah pakai pisau. Naik level gitu ya anjir. Time skip ke tahun 2003, Nico yang baru umur 17 tahun akhirnya dipenjara lagi gara-gara 2 perampokan bersenjata. Dan selama dia di penjara, Nico nggak pernah beneran belajar dari kesalahannya. Gak lama setelah itu, tahun 2009 dia dapat hukuman tambahan 5 tahun gara-gara adu salam olahraga sama penjaga penjaranya, alias mukulin mereka gitu. Tahun 2011 dia sempat dikasih izin keluar buat hadir di pemakaman neneknya. Baik banget ya sistem hukum di Amerika Serikat, berani ngasih izin buat orang yang udah jelas-jelas tuh bahaya buat masyarakat gitu. Tapi plot twistnya, pas pulang dari pemakaman, dia malah dapat hukuman lagi, yaitu 2-4 tahun. Tapi ya karena emang hidup dia tuh penuh hoki, hukumannya tuh dipotong jadi 1-2 tahun penjara doang. Dan yang paling ngeselin itu hukumannya tuh dijalaninnya barengan sama hukuman penjara sebelumnya. Hasilnya ya jadi bukan perpanjangan hukuman karena dijalaninnya tuh barengan gitu bisa. Ya si Nico Jenkins ini jadi keluar penjaranya kan otomatis lebih cepet gitu ya. Begitu lucunya emang sistem hukum US tuh, ngasih hukuman tambahan tapi malah dihitungnya barengan bro, gimana dah. Tapi bre, gua rasa tuh ini bagian yang paling bikin gregetan. Pas Juli 2013, dia tuh baru keluar penjara setelah 10 tahun. Dan bam, dia muncul dengan penampilan baru, kayak tato dan luka-luka di muka gitu. Kayak istilah tuh pengen ngomong gitu, yo bro, ini gue sekarang udah berubah, udah sangat parah gue gitu. Ini menurut gue pribadi sih ya, dia tuh malah kelihatan mirip banget sama karakter Victor Zsasz dari komiknya Batman kalau lu tahu gitu. Atau kalau mau ekstrim, dia udah mulai lebih mirip ular. Supaya lu lihat aja nih fotonya, kayak lu tuh bisa ngebayangin gitu bakal ketemu nih orang di gang-gang gelap gitu kan. 2 minggu setelah keluar dari penjara, Nico Jenkins langsung mulai aksinya. Korban pertamanya yaitu Juan Uribe Pena dan George Kajiga Ruiz. Mereka ditemukan udah game over di mobil di Omaha. Kantong mereka diacak-acak sama si Nico. Lucunya, Nico tuh gak kenal mereka, tapi tetap aja kepikiran buat enak kali ya kalau nge-game overin mereka. Jelas, ini ide yang sangat spontan gitu ya bisa dibilang. Kagak kenal, kagak akrab, bisa-bisanya dijadiin target. Lanjut, 8 hari setelah kejadian itu, sekitar jam 7 pagi, mayat Curtis Bradford itu ditemukan. Si Curtis didor-dor 2 kali di punggung. Dan lebih gilanya lagi, sehari sebelum Curtis game over, dia sempat selfie bareng sama si Nico di Facebook. Ini adalah satu-satunya korban yang dia kenal, karena mereka tuh pernah satu sel di penjara bareng. Jadi lu tuh bisa bayangin gitu ya, kalau lu lihat friend list Facebooknya Nico, ini tuh udah kayak alumni reuni narapidana bro, yang lebih mirip geng-geng villain gitulah dari komik-komik Batman. Ngelihat Nico sendiri aja udah kayak ngelihat tokoh antagonis komik sih menurut gua.
Korban terakhir Nico itu adalah Andrea Kruger. Pada 21 Agustus, sekitar jam 2.15 pagi, tubuh Andrea tuh ditemukan di jalan. Penuh luka, tembak. Bayangin aja, itu baru pulang dari shift kerjanya tuh jadi bartender. Udah capek-capek kan, pengen istirahat dong pastinya. Malah kena sial pas di jalan sama si Nico ini. SUV-nya ditemukan gak jauh dari tempat kejadian itu. Dan parahnya lagi, Nico nyoba-nyoba dan gagal buat ngebakar mobil itu. Dikira kayak bakar-bakar tahun baru sama nih orang kayaknya. Nah, dengan 4 korban di tangannya, Nico Jenkins sah jadi killer spree. Gak ada penghargaan sih buat ini, cuman ya ngasih fakta aja gitu. Dia akhirnya ditangkap pada 30 Agustus setelah mantan pacarnya bilang kalau dia tuh ngelihat sepupunya Nico ngasih senjata ke Nico. Dan fun fact, dia juga nyoba nge-game overin keluarganya sendiri loh. Untung aja ketangkap sebelum dia ngelakuin misi itu. Pas dia udah ditahan, polisi nemuin lebih banyak bukti. Ada rekaman CCTV yang ngeliatin seorang wanita deket sama Nico beli amunisi yang ternyata cocok banget sama peluru di TKP. Pada 3 September 2013, Nico akhirnya ngaku lah. Yap, dia ngakuin 4 kejadian itu. Tuduhan yang diterima tuh juga nggak main-main, yaitu 4 pembunuhan, narapidana yang punya senjata, penggunaan senjata api, dan bahkan ada tuduhan ancaman teroristik karena dia tuh pernah ngancem keluarga seorang wanita. Nggak segitu doang, polisi juga nangkep pria yang ngasih senjata ke Nico. Udah kelar sih harusnya hidupnya. Tapi yang bikin ngakak dan bingung itu pada November 2013. Si Nico yang udah nyaman di balik jeruji yaitu nulis surat ke Omaha World Herald, tempat penerbitan koran gitulah. Nah, penasaran dong kita, apa sih isi suratnya? Isi suratnya itu ternyata adalah permintaan bantuan buat dia dan keluarga korban. Gak berhenti di situ, dia bilang tuh dia mau ngaku bersalah atas semua kejahatannya, asalkan dia dapat perawatan psikiatri yang katanya dia butuh banget. Karena ya menurut Nico sendiri sih ini ya, dinas kesehatan tuh harusnya udah tahu soal apopis dan kekuatan jahat yang dia alamin. Serius, dia bener ngomong kayak gini, Cok. Dia tuh ngerasa kalau dia tuh punya hubungan gitu sama dewa ular gitu, dewa ular Mesir, Cok, si Apopis itu. Dan kayak dapet dorongan-dorongan kekuatan jahat gitu katanya. Nah, puncaknya tuh di Februari 2014. Nico ngajuin gugatan federal dan minta kompensasi sebesar 24,5 juta dolar dari negara bagian Nebraska karena ngebebasin dia terlalu cepat dari penjara dan gak ngasih perawatan kesehatan mental. Ini serius ya, Bre ya? Dia tuh nyalahin penjara atas 4 kelakuan yang sebelumnya dia lakuin. Wow, udah gila. Terus dia minta duit pula. Jadi kalau lu mikir, oh ini tuh orang yang emang jelas butuh bantuan gitu ya. Ya bener. Tapi tunggu dulu. Lu tuh gak bisa cuma nyalahin sistem karena Nico jelas out of control. Sistem hukum dan penjara di Amerika Serikat tuh emang berantakan. Tapi Nico juga emang villain gitu. Kacau banget, lu mau lihat dari sudut pandang manapun juga. Setelah dia ketangkep dan hakim nyuruh buat evaluasi psikiatri, ternyata dokter bilang Nico ini emang punya gangguan kepribadian antisosial. Artinya dia itu sosiopat kelas berat. Dan ternyata selama ini si Nico ini juga berpura-pura ngalamin gejala psikotik. Alias dia tuh ngarang cerita soal suara-suara dari dewa ular kuno Mesir si Apopis tadi itu buat ngejustifikasi aksi gilanya. Jadi udah resmi, Nico ini sosiopat yang gak bisa diobatin dan bukan orang yang dapat bisikan aneh-aneh, pura-pura aja ternyata. Setelah dinyatakan cukup waras buat diadili, sidangnya dimulai. Nah, plot twistnya, Nico nih ngotot pengen ngebel dirinya sendiri. Jadi bayangin ya, orang yang udah keblinger kayak dia, yang udah dablek kayak dia ini, ngotot pengen jadi pengacara buat dirinya. Pas di persidangan, dia tuh nyoba jual drama, ngomong pakai bahasa nggak jelas, ketawa ngakak pas jaksa ngungkap detail kematian korbannya, dan terus-terusan bilang dia tuh cuma ngelakuin semua ini atas perintah Apopis. Intinya pura-pura gila lah selama pengadilan. Dan akhirnya hasil dari pengadilan, yaitu pada 16 April 2014, Nico akhirnya dinyatakan bersalah atas 4 pembunuhan. Nah, selama menunggu persidangan, Nico nggak nyantai-nyantai doang. Dia malah sibuk ngelakuin modifikasi tubuh yang ya kreatif mungkin ya. Contohnya tuh kayak di tahun 2015, dia mutusin buat ngukir angka 66 gitu di dahinya. Tapi gara-gara dia ngukirnya tuh sambil ngaca, pas kebaca tuh malah jadi 999 gitu kelihatannya. Tapi kalau kita lihat lewat cermin, baru dah kelihatan serem gitu kan. Belum cukup, dia juga ngukir kata Satan di wajahnya. Karena ya kenapa enggak? Emang nih orang kayak Satan kelakuannya. Dia juga ngiris lidahnya supaya kayak ular dibelah dua gitu. Ular beneran mungkin langsung ketar-ketir sih ngeliat dia. Terus Nico juga ngemutilasi dirinya sendiri kayak ritual pribadi. Dia seneng banget gitu ngeliat reaksi-reaksi para napi lain gitu kalau dia nyoba-nyoba mutilasi diri sendiri. Kayak emang bocah caper aja gitu. Tapi kalau udah gak ada yang peduli sama aksi gilanya dan para napi juga udah mulai bosen,
Dia langsung panik sendiri, terus sambil teriak-teriak gitu, help me kayak gitu. Dia yang heboh, dia yang minta tolong aja. Kayak anak kecil yang main api terus nangis-nangis sendiri, cok. Lebih parahnya lagi, Nico juga pernah coba motong alat kelaminnya pakai pisau cukur. Katanya biar kayak ular gitu. Oke, bentar nih, Bre. Alat kelamin cowok kan emang udah agak mirip ular ya. Jadi apalagi gitu yang si Dablok ini harapin gitu. Tapi aksi dia tuh sukses. Bikin kerusakan cukup parah di kelaminnya sampai butuh 27 jahitan cowok di anunya. Gak ngerti lagi sih, ini tuh dia niat banget apa emang gila gitu. Jaksa bilang kalau Nico tuh ngaku ke petugas penjara kalau dia sengaja mutilasi dirinya supaya bisa dapat pembelaan gangguan jiwa dan mempermalukan penjara. Emang ada aja ya segitunya dia ngide gitu. Tapi akhirnya setelah 3 tahun drama karena evaluasi psikiatri yang gak habis-habis, Nico resmi dihukum mati pada Mei 2017. Plus dia juga dapat hukuman 450 tahun penjara atas kasus senjata terkait penggame overan. Karena ya kayaknya menurut US hukuman mati aja tuh belum cukup gitu ya, harus ditambah 450 tahun biar bener-bener tuntas. Jadi ntar di akhirat kayaknya mungkin dia juga di penjara juga. Nggak ngerti gue sama hukum US yo, udah dihukum mati masih di penjara aja. Tapi Nico nggak berhenti di situ. Pada 2018 dia nyoba bunuh diri dengan menggodok lehernya sendiri. Terus di 2019 dia nyoba lagi pakai ubin yang dia copot dari dinding sel. Dia sempat bikin leher dan matanya tuh luka parah. Kayaknya kalau dihitung-hitung tuh usaha bunuh diri dia tuh udah masuk ke 2 digit mungkin ya, udah banyak, udah puluhan gitu. Saking seringnya dia nyoba tapi selalu gagal. Gimana ceritanya tuh bisa segila ini? Beberapa psikiater bilang Nico tuh sebenarnya waras, tahu banget dan nyadar apa yang dia lakuin selama ini. Tapi Nico tuh ngeyel kalau dia tuh dibisikin dewa ular Mesir. Ada juga psikiater yang nyebut dia tuh emang skizo, tapi setiap kali dikasih obat, Nico selalu nolak. Ini orang katanya mau sembuh gitu kan ya, tapi pengen dianggap gila juga, gue jadi bingung gitu. Bener sih kalau ngomongin Nico Jenkins, hidupnya tuh dari awal emang udah kayak apa ya, kumpulan-kumpulan kejadian-kejadian yang emang tuh bikin dia jadi kebentuk karakternya kayak sekarang. Kita bisa lihat sendirilah, dia tuh tumbuh di lingkungan yang udah kacau dari segala sisi. Nggak ada stabilitas, dikelilingin orang-orang yang sama aja rusaknya. Jadi ya nggak heran gitu kalau akhirnya tuh dia terjun ke dunia yang sama gelapnya. Dan iya, di tahun 2018 setelah drama panjang soal kejiwaannya ini, akhirnya dia mulai minum obat. Katanya sih kondisi mentalnya mulai membaik setelah itu. Tapi kalau kita jujur aja ya, jelas banget dia punya masalah mental tuh udah emang dari dulu. Cuman masalahnya di 2019 pengadilan gak terlalu peduli sama klaim soal gangguan jiwa ini. Mereka nolak mentah-mentah klaim bahwa dia tuh punya masalah mental berat yang bikin dia tuh gak bisa dihukum mati. Karena hukum di Amerika bilang kalau seseorang tuh dinyatakan gangguan jiwa serius, mereka gak boleh dihukum mati. Jadi entah Nico tuh emang sakit beneran atau cuman pinter mainin pengadilan aja, tapi ujungnya pengadilan mutusin bahwa dia tuh masih bisa dapat hukuman. Yang jelas ini bukan cuma soal Nico, ini tuh soal sistem yang gagal di berbagai titik, yang bikin 4 orang akhirnya tuh jadi korban kebrutalannya. Bayangin aja seorang Nico Jenkins yang udah ngasih banyak banget tanda red flag bahaya gitu, malah dilepas lebih cepet dari penjara, nggak dikasih perawatan yang seharusnya, dan akhirnya kita semua tahu kan gimana akhirnya. Tragis, serem, dan bikin frustasi. Ini semua bikin cerita Nico Jenkins tuh jadi lebih dari sekedar kisah pembunuh berantai biasa. Ini tuh tentang bagaimana sistem yang gak berfungsi bisa bikin mimpi buruk menjadi kenyataan. Oke, itulah dia untuk video gue kali ini, yaitu ngomongin orang yang percaya dewa ular katanya dan sempet mau motong anunya sendiri. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.